Pembelajaran tematik integratif pada kelas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Devtautami dengan MPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran tematik integratif pada kelas rendah guna memenuhi tugas pada pertemuan ke-11 mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas mengenai karakteristik anak pada usia SD atau MI. Pemahaman terhadap karakteristik siswa secara baik dan benar merupakan salah satu persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap pendidik. Hal ini tentu saja didasarkan pada sejumlah alasan. Yang pertama, bahwa dengan memahami peserta didik, seorang pendidik dapat menentukan metode dan pendekatan dalam penanaman nilai. Yang kedua, dengan memahami para peserta didik, seorang pendidik dapat menetapkan nilai atau materi yang akan ditanamkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan yang ketiga, dengan memahami para peserta didik, seorang pendidik tentunya dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan fitrah, bakat, kecenderungan, dan kemanusiaannya. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa sifat khas anak-anak pada masa kelas rendah. Yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, sikap tunduk pada peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Yang ketiga, ada kecenderungan untuk memuji diri sendiri. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, kalau itu dirasanya menguntungkan. Dalam hal ini, ada kecenderungan untuk merendahkan anak lain. Yang kelima, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu akan dianggap tidak penting. Dan yang keenam, anak menghendaki nilai atau angka rapot yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep pembelajaran tematik integratif. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini akan menghubungkan persoalan satu dengan persoalan lainnya sehingga terbangunlah kesatuan pengetahuan. Kemudian, beberapa hal yang mendasari pentingnya pembelajaran tematik yaitu: yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melihat suatu peristiwa atau kejadian yang memuat sejumlah konsep atau materi pembelajaran. Saat belanja di pasar, mereka dihadapkan pada konsep perhitungan atau matematika, makanan sehat seperti sayur dan buah, yaitu IPA, dialog, yaitu bahasa Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir. Anak akan mendapatkan gagasan atau pengetahuan baru jika pengetahuan yang disajikan ada kaitannya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan lebih bermakna jika materi yang sudah dipelajari dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Dan yang terakhir, memberikan peluang kepada siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan di dalam dirinya mengenai hal sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran tematik integratif di SD atau MI. Pendekatan tematik integratif di SD atau MI dilakukan oleh sebab bahwa untuk kurikulum SD atau MI, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti
PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SD atau MI menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran menjadi berkurang. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Berdasarkan keadaan psikologis dan kognitif siswa di kelas rendah, pembelajaran tematik diharapkan dapat menjadi model pembelajaran yang sesuai. Dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa SD tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di sekolah dasar. Nah, jadi dalam pembelajaran tematik integratif, siswa SD tidak lagi belajar IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, ataupun mata pelajaran lainnya. Akan tetapi mereka belajar tema, yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antar mata pelajaran. Eksplorasi pada pelajaran sistem tematik bertujuan agar peserta didik mampu menjadi lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Lantas, untuk menjembatani hal tersebut, objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran tematik integratif pada kelas rendah. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.